Om Swastiastu, Pak Ketua DPR Provinsi Bali. Ya. Hari ini Tiang selaku petani sedikit akan minta motivasi Bapak. Nah, karena apa? Dari beberapa tokoh yang ada di Bali, Bapak itu perjalanan daripada kehidupan dan lain sebagainya ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan di hari ini yang disempatkan hadir meriki, kebetulan kita sekarang masih pada saat pandemi COVID ini, mudah-mudahan nanti atas apa yang Bapak bisa paparkan memberikan motivasi khususnya bagi para petani yang di Bali, karena kita tahu bersama bahwa di saat pandemi COVID ini kita Bali yang tergantung dengan pariwisata ini artinya mendapat suatu tekanan yang luar biasa, Pak. Mungkin apa yang bisa Bapak beri gambaran kepada kami selaku generasi muda terutama pada petani, Pak. Om Swastiastu, sebetulnya petani sarang sampai dimanapun berada di seluruh Bali. Saya sekarang berada di Tasta, ialah kebun binatang milik saya sendiri, Taman Satwa Tabanan. Memang Taman Satwa Tabanan di samping satwa saya juga mengkoleksi dan belajar pertanian. Khususnya kalau tanaman keras ya endangered plantation adalah fruit plantation, tumbuh-tumbuhan yang memang hampir punah. Di samping itu juga saya tertarik belajar vanili. Karena vanili ini juga pernah primadonanya dari eksportir Bali, tetapi itu di masa lalu. Nah, bagaimana kita ingin, saya kenal dengan Pak Wayan ini, saya sangat berbangga sekali. Saya sebagai politisi, juga sebagai ya petani, saya tertarik sekarang belajar bagaimana kita mengembalikan kejayaan vanili Bali gitu. Nah, dengan teknologi, dengan yang saya terap dari kawan-kawan dari Pak Wayan sendiri memang sangat bagus sekali. Apalagi sekarang di musim COVID ini, PPKM diterapkan oleh pemerintah, kita harus taat, tidak boleh kemana-mana. Untuk mengisi kekosongan ini, ya saya tambah kegiatan saya di samping ngurus binatang, saya belajar vanili. Nah, seperti ini, vanili ini juga baru beberapa bulan kan sudah berbunga. Berarti ini tidak cerita muluk-muluk aja. Jadi ini sudah mulai menunjukkan sesuatu yang memang akan ada hasilnya, sudah berbunga. Tentunya kita akan tunggu buahnya. Nah, demikian juga saya harapkan kawan-kawan petani yang lain isilah kekosongan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sangat berguna bagi kita semua. Dan yang paling penting, bagaimana kita sharing pengetahuan kita satu sama lainnya sehingga kita ya ke depan tambah kuat di bidang pertanian. Kita tahu kan, pariwisata kita begitu kena COVID, kena bencana sedikit sudah jeblok begini, pengangguran banyak. Nah, itulah saya kembali sampai sebagai politisi, sebagai ketua DPRD, saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya petani, marilah kita back to nature. Ayo kita bangkitkan pertanian ini di segala bidang. Baik pertanian dari vanili, kopi, vanila dan lain sebagainya. Jangan buka masker, Pak ya. Nah, silakan. Biar lebih dikenal nanti sama masyarakat. Nah, pada hari ini kalau boleh Tiang bertanya kepada Bapak di Taste ini, tempatnya sangat luar biasa sekali. Bapak selain daripada bagaimana ikut membudidayakan vanili, walaupun hanya seperti ini, tapi kan sangat luar biasa sekali nanti sebagai tambahan bagaimana Bapak memiliki koleksi-koleksi tanaman di sini. Nah, ke depan dari Taste ini rencana apa yang bisa dikembangkan, yang bisa didapatkan oleh para pengunjung nantinya dan masyarakat pada umumnya di tempat Bapak ini yang begitu banyak Bapak mengkoleksi baik itu tanaman dan flora fauna lah, Pak. Ini kira-kira edukasi apa yang nanti bisa didapatkan, motivasi apa yang didapatkan oleh masyarakat khususnya di bidang pertanian, Pak? Begini, kita memang sangat luas ini tujuannya, karena kita tahu sekarang kan teknologi makin maju. Kalau pertanian kita tidak bisa kita ekstensifikasi, hanya status siaran intensifikasi. Lahan tidak bisa diperluas kan, tetapi bagaimana teknologi bisa ditingkatkan dengan memilih bibit unggul, dengan penanaman yang bagus, pemupukan yang berimbang, penyiraman yang teratur, itu kan sangat membantu. Beda dengan kita dulu masa saya kecil, ya konvensional, ya tanam begitu saja. Kita tidak tahu musimnya, tidak pernah ukur suhunya dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin bagaimana petani kita sekarang itu agak profesional lah, tingkatkanlah teknologinya, sehingga hasilnya lebih
bagus, gitu. Bagus. Berarti gini Pak ya, apa yang tadi Bapak paparkan itu berarti bagaimana sekarang kita selaku petani yang ada di Bali ini mulai cerdas. Cerdas dalam tentu kita harus memilih salah satu komoditi yang bisa kita manfaatkan lahan sempit bisa menjadi lahan produktif. Ya. Mungkin solusinya paneli ya Pak ya. Ya. Oke. Ini penili ini memang indah. Ya sama dengan saya koleksi anggrek juga. Penili ini dan indah, bisa dipakai pot begini dan bisa. Dan kalau ini juga akan kita bisa tingkatkan saja nanti luasnya. Tapi bagaimanapun saya akan belajar dengan baik teknologinya. Jadi tidak begitu mulai dengan lahan lebar dan lain sebagainya. Lebih baik lahan kecil, tetapi kita tahu persis bagaimana memelihara tanaman ini dengan baik. Oke Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Mungkin sedikit yang minta karena kita sekarang masih dalam pasca pandemi COVID-19. Mungkin ada sedikit closing statement yang bisa Bapak sampaikan kepada kami khususnya di para pencinta penghobi tanaman Pak. Oke Pak. Ya, saya mau kepada kawan-kawan ikutilah anjuran pemerintah. Jadi lakukan protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, juga cuci tangan, jaga kebersihan, jangan berkerumun. Kalau kita udah di ladang ini belum kita berkerumun, udaranya sehat, dan terbuka. Ini saya harapkan teman-teman yang lain petani, ayolah kita pergunakan PPKM ini dengan baik. Sehingga nanti begitu COVID sudah hilang, kita bisa mulai pekerjaan kita dengan baik. Begitu. Mungkin dari segi PPKM itu kan bisa kita lihat secara positifnya bagaimana petani paneli itu memiliki kekayaan dan bisa makmur kan gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih hari ini Tiang sharing santai sama beliau ya, tokoh kita di Bali yang beliau malang melintang di dunia politik dan beliau pun tetap melihat bagaimana membangkitkan sektor pertanian yang ada di Bali ini dengan beliau membuat suatu tempat yang namanya apa Pak ini katanya? Tasta. Nah, di Tasta nanti Taman Satwa Tabanan. Nah, nanti teman-teman kita mari doakan bersama COVID ini biar cepat berlalu. Teman-teman dimanapun Anda berada bisa datang ke sini ke Tasta dan juga selain melihat ada hewan dan sebagainya, flora dan fauna lengkap di sini. Juga ada panelinya, ada anggreknya, ada tanaman keras dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa. Oke, cukup begitu. Artinya Tiang hari ini bersama Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali. Tiang dari petani paneli yang di Bali ini dengan motivasi beliau semoga kita terus tetap semangat karena dengan semangat dan bekerja keraslah kita akan bisa sedikit tidaknya mengikuti kesuksesan Bapak ya Pak ya walaupun Tiang seorang petani. Oke, cukup begitu dulu. Tiang puputkan dengan Pramu Santi Om Santi 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 Om. Tadi saya habis bincang-bincang ringan bersama Bapak legislatif nomor 1 di Bali, yaitu Bapak Nyoman Adiwiryotamu. Beliau malang melintang dari segi pertanian, politik, bahkan beliau sekarang membuat kawasan flora dan fauna. Nah, saya hari ini bersama anggota Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali. Kebetulan beliau bersama saya satu komunitas yang namanya apa Pak Mana? Petani Muda Keren. Petani Muda Keren. Nah, para sahabat, saya akan bertanya sekarang kepada Pak Nyoman bahwa ternyata di Pances hari ini mungkin beberapa teman-teman dulunya tidak begitu antusias menanam paneli. Dan kenapa saya katakan demikian? Karena cenderung dibilang bahwa tanaman paneli itu akan bisa tumbuh subur hanya di MDPL 400. Ternyata di Pances hari ini berapa MDPL-nya Pak? 1250. Nah, 1250. Nah, bagi teman-teman yang memiliki NDPL yang tadi disampaikan sama Pak Nyoman, tentu harus bagaimana juga kita memanfaatkan lahan-lahan sempit kita untuk menjadi lahan produktif. Ya, solusinya ya nanam paneli Pak Man ya. Ya. Nah, Pak Man, ini kurang lebih usia tanaman Pak Man udah dimasuki 2 tahun apa belum? Ini 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit teman-teman. Nah, Pak Man, dari pengalaman Pak Man membudidayakan paneli ini, apa sih trik-trik penting yang bisa kita bagikan kepada nanti kalau ada anggota di komunitas dan juga petani-petani lain, karena hidup ini tidak akan merasa lebih bermanfaat ketika kita tidak berbagi walaupun kita kaya. Maaf sahabat. Iya. Kalau kita
kita di pertanian, baik itu dataran rendah, dataran sedang maupun dataran tinggi, kita dalam bisnis pertanian itu kita bagi 3. Ada pertanian jangka pendek, itu yang menghidupi kita sehari-hari. Kemudian yang menengah, kita mungkin tanam yang umur 6 bulan, panen. Nah, ini adalah tabungan petani yang sifatnya jangka panjang. Deposito apa ya? Jadi ini investasi yang jangka menengah ke atas. Kalau yang sehari-hari kita dapatkan langsung habis, tetapi ini tidak bisa kita nikmati seketika. Inilah merupakan investasi petani secara waktu dan tenaga. Nah, kemudian pada waktunya nanti setelah 3 tahun kita sudah akan memanen hasil tabungan tenaga kita, tenaga dan jerih payah kita, sehingga akan menjadikan pertanian kita menjadi ya ada macam pensiun lah kita kalau sudah usia tua. Jadi ini tidak membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Ini hanya cinta kasih dibutuhkan, cinta kasih dan penelitian. Dari berbagai komoditi termasuk Pak Man kan menggeluti di bidang hortikultura ya. Sayur-sayuran dan lain sebagainya. Bahkan Pak Man adalah champion kita yang buah-buah premium ya. Ya karena sekarang masa pandemi Covid, mudah-mudahan juga Pak Man terus masih bisa mendapatkan suatu pesanan dari customer Pak Man. Nah, di antara semua yang sudah Pak Man tekuni, nah tadi Pak Man bilang bahwa ini adalah tanaman ya jangka panjang dan merupakan suatu ya tabungan lah. Nah, ini kira-kira Pak Man dari beberapa tahun yang lalu ini Pak Man tanam paneli ini, kira-kira cara budidayanya apakah gampang atau bagaimana Pak Man? Jadi menurut Tiang pribadi tidak ada sesuatu yang gampang, tetapi tidak mungkin juga ada sesuatu yang tidak mungkin kita laksanakan. Jadi semua tanaman itu memiliki karakter tersendiri. Nah, ini tidak terlalu harus sering diganggu, tetapi kita cukup dengan memperhatikan bagaimana kelembabannya, bagaimana intensitas sinarnya, karena vanili ini tidak boleh ada matahari yang terlalu menyengat, tetapi dia butuh cercah sinar mungkin 60%. Nah, kemudian yang menjadi kendala di vanili adalah orang menyebut adalah busuk batang. Itu sebenarnya berawal dari sengatan matahari yang sangat keras, kemudian terbentur dengan tingkat kebasahan tinggi, di sana terjadilah pembusukan. Nah, berawal dari pohon itu sebenarnya ada kebakar matahari, kemudian kena air menjadi busuk. Itu awal. Mungkin ibarat manusia kalau orang demam ya Pak ya. Demam. Nah, berarti ketika kita mau seperti Pak Man, artinya kita panelinya ada berbunga lebat-lebat seperti ini, kita harus perhatikan satu dari tingkat kelembabannya. Oke, satu di luar daripada kelembaban tentu untuk asupan nutrisi Pak Man. Gimana? Nutrisi. Vanili ini sebangsa anggrek, dia kalau misalnya di hutan itu tidak ada yang ngasih makan, tetapi dari alam itu sendiri sudah kaya tentang makanannya dia. Nah, karena kita budidayakan secara intensif, kita wajib memberi pupuk yang cukup, tetapi pupuk yang kita berikan adalah pupuk yang sudah matang. Nah, kayak di grup kita punya panca media yang sudah diolah siap saji untuk tanaman. Bahkan ada kekeliruan petani memberikan pupuk yang masih mentah, itu yang menjadi masalah di vanili. Jadi bukan makanan siap saji. Kita harus kasih dia makanan siap saji. Jadi fermentasinya harus bagus. Kita punya panca media kok. Di komunitas kita punya panca media. Nah, Pak Man, dari berbagai pengalaman tadi sudah Pak Man ceritakan, tentunya kalau menurut Pak Man, kenapa dulu bisa tertarik juga dan bahkan ikut dengan saya bergabung di komunitas? Tentunya apa motivasinya kok bisa lirik daripada budidaya vanili ini? Apakah dari harganya atau bagaimana? Kalau harga itu nomor 2 bagi saya. Saya itu ingin tahu apakah vanili itu batas toleransi hidupnya apa hanya di daerah sedang atau di bawah. Ternyata kita ingin tahu, ternyata kita di sini juga bisa bisa dari pohon juga tetap sehat, dari ruas juga masih normal. Kemudian kita punya bunga juga sama mulainya. Nah, itu. Dan yang ketiga pertimbangan saya, kalau kita jadi petani ingin bantu negara, tanam vanili ini kan pencetak devisa nanti. Karena buahnya diekspor Pak Man ya. Kita ini ekspor dan hasilnya devisa. Ini luar biasa ini adalah satu
pertanian yang sebenarnya bantu negara, bantu negara ke depan. Berarti di luar daripada kita memang mendapatkan income dari kita berdua Vanili, tapi sedikit tidaknya kita membantu pemerintah untuk ada pendapatan, ada devisa. Oke Pak Man, terima kasih atas apa yang Pak Man sampaikan. Semoga nanti pengalaman-pengalaman Pak Man ini, karena kita di dalam komunitas tentu juga kita harus sering sharing dan berbagi Pak Man ya. Nah, pengalaman Pak Man ini mungkin nanti akan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di media sosial, terutama teman-teman yang sudah rutin dan terus menyimak di channel YouTube Brinaya DSW. Itu mudah-mudahan bermanfaat di suatu hari ketika kita sering-sering begini. Karena apa? Tidak ada petani yang hebat ketika dia tidak akan memiliki teman yang banyak. Maka dengan Vanili lah kita bisa memiliki family banyak Pak Man ya. Betul. Artinya dengan family banyak kita sering-sering, berarti dari berbagai pengalaman kita kumpulkan sehingga kita kasih nantinya generasi muda untuk menjadi petani lah Pak Man. Siap. Karena apalagi sekarang ini pandemi Covid, tentu kita lihat bahwa sektor pertanian ini adalah sektor yang paling penting dan paling mendasar, sehingga kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Itu Pak Man ya. Ini stressingnya pas. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada muncul lagi tandan-tandan ganda. Ini kalau pannya satu tandan ganda ini teman-teman. Nah, ini saya kasih tahu anggota ini masih kurang ajar ini. Apa? Ketika berbunga tidak dikawinkan. Ini nanti dikawinkan. Ini teman-teman. Ya, lagi bisa lihat ini lebat sekali teman-teman. Vanili bisa kita tanam dari MDPL rendah sampai ini, teman-teman. Karena media yang bagus, terus nutrisi yang bagus, ini setiap tandan ada teman-teman. Oke, lagi ini semua teman-teman. Ini bisa lihat, inilah kebun-kebun Vanili anggota PPPSB, Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali, yang mengarah ke Perkumpulan Petani seluruh Bali. Pokoknya kembalikan kejayaan Vanili Bali. Dengan media pancamedia, lihatlah kami sangat sulit buat merapikannya. Ini ditanam hanya dalam waktu 8 bulan sudah begini, karena media yang bagus yang namanya pancamedia.